head unit Wuling Almas. Oke, kita lihat dulu apa aja yang ada di head unitnya. Oke, di sini ada tombol on off ya untuk layarnya. Kemudian kalau kita mau hidupkan seperti ini, seperti itu. Kemudian di sini ada 5 tombol ya. Yang satu untuk menghidupkan AC. Kemudian ini tombol home balik, yang ini untuk mematikan, ini untuk membesarkan volume ya, dan ini untuk mengecilkan volume. Oke, kemudian yang kita coba lihat dulu apa dulu nih? Coba kita lihat untuk telepon. Nah, ini tapi sebelumnya untuk melakukan proses penggunaan ini kita harus mengkonektiviti dulu dari perangkat handphone kita. Kemudian di sini ada tombol home seperti itu. Itu ada telepon, pengaturan, sama file. Kita coba di pengaturan. Nah, pengaturan ini banyak banget pengaturan yang terkait dengan untuk aturan mobil Almas ini. Mulai dari Bluetooth, equalizer, ya Bluetooth ini settingannya itu yang untuk on off aja, seperti itu pengaturannya. Kemudian dia akan mencari ya secara otomatis. Kemudian di sini ada equalizer. Equalizer ini untuk pengaturan dari tentunya suara dari mobil Wuling Almas ini. Oke. Kemudian di sini ada kekerasan suara, bisa untuk mengatur apabila misalkan kita membuat suatu aturan notifikasi ketika ada musiknya besar, maka dia akan menotif kita seperti itu. Kemudian kenyamanan suara terhadap kecepatan. Ini artinya mengikuti dari kecepatan speed mobil kita. Pada saat kita melakukan proses dengar musik, kemudian kita lakukan percepatan atau kecepatan tinggi, maka dia akan menaikkan volume dari musiknya, seperti itu pengaturan. Nah, ini pengaturnya sendiri ini sudah otomatis digital ya, jadi kita bisa memposisikan seperti ini. Misalnya untuk di kursi bagian depan, samping pengemudi, kemudian di sini belakang dan sampai dengan belakang. Itu udah bisa dilakukan pengaturan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada volume. Volume ini untuk mengatur dari media, speed medianya. Kemudian ini volume media, telepon, terus TTS apa nih. Kemudian di sini ada tampilannya bisa untuk tampilan malam, auto atau siang ya. Ini tergantung dari pilihan kita, maka akan menentukan kecerahannya. Kemudian di sini ada pengaturan bahasanya itu ada 2 pilihan aja, yaitu ada bahasa Indonesia dan Inggris. Kemudian di sini ada tanggal waktu. Tanggal waktunya bisa kita sesuaikan dengan aturan 12 jam atau 24 jam. Zona waktunya sendiri bisa kita sesuaikan di belahan negara ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Kemudian di sini ada aturan tanggal juga seperti itu. Kemudian atur waktu juga ada di sini. Kemudian di sini ada pengaturan seperti itu ya. Nah, pengaturan ini bisa meliputi pengaturan mobil juga dan pengaturan dari head unitnya sendiri. Kemudian di sini misalkan jendela mobil. Ini untuk menurunkan kaca jarak jauh. Jadi artinya pada saat kita dalam keadaan mobil off, kemudian kita ingin membuka kaca, bisa menggunakan menurunkan kaca tersebut dengan remote seperti itu ya. Nanti kita akan coba ya. Kemudian di sini ada car lock. Ini untuk pengaturan pembukaan kunci pintu jarak jauh yang tadi disebutkan. Apabila kita misalnya sudah tidak berada dalam mobil, maka kita bisa melakukan proses buka pintunya. Pintunya apakah menggunakan remote tadi akan dibuka secara keseluruhan atau hanya khusus pintu pengemudinya saja. Ini bisa diatur di head unit ini. Kemudian buka kunci pintu otomatis. Nah, kalau kita pada saat kita membuka pintu mobil, terkadang kita akan membuka pintu sekaligus ya. Itu semua pintu. Tapi kita bisa mengaturnya dengan cara yaitu melakukan proses pilihan pintu pengemudi saja seperti itu ya. Kalau tutup ini untuk menutup seperti itu. Kita pilih yang semua pintu aja. Kemudian kunci pintu otomatis. Kunci pintu otomatis ini fasilitas yang sudah ada banyak di mobil ya. Jadi pada saat kecepatan di atas mungkin 20 ke atas, maka mobil ini akan dilakukan proses penguncian keseluruhan seperti itu. Nah, ini car lock tadi ya. Kemudian di sini ada pencahayaan mobil. Pencahayaan mobil ini yaitu ada perubahan jalur, kemudian
penerangan saat masuk 20 menit 30 menit. Nah ini artinya ada lampu kabin yang bisa kita lakukan setting 10 menit 20 menit dan bahkan 30 menit pada saat kita masuk ya. Kemudian di sini ada walk me home 30 detik 50 detik 75 detik. Nah itu fungsinya mungkin kalau saya lihat ini pada saat kita berada di luar kemudian kita tinggalkan mobil, maka mobil ini secara berapa detik akan melakukan proses matikan cahayanya seperti itu yang di dalam kabinnya. Kemudian temukan mobil saya lampu flash, klakson dan lampu flash. Nah kalau misalkan temukan mobil saya berarti lampu flashnya ini bisa kita gunakan menggunakan remote-nya tadi. Fungsinya yaitu untuk melakukan proses setting apakah mobil akan dilakukan penguncian dengan menggunakan lampu atau klakson seperti itu ya. Kemudian di sini ada pengaturan tampilan ini untuk layarnya apakah biru gelap. Kemudian di sini ada juga USB itu kapasitasnya. Jadi kalau misalkan kita untuk melihat kapasitas dari USB kita tadi, di sini kita punya USB ya di sini ya. Ada slot USB di sini. Ini bisa diketahui berapa kapasitasnya. Kemudian di sini ada storage propertinya ya, seperti itu. Kemudian ada setelan pabrik. Setelan pabrik ini untuk men-setting kembali settingan seperti semula ya, seperti itu ya. Kemudian ada tentang wuling. Tentang wuling ini kalau kita lihat di sini ada versi ya. Nah, di sini ada untuk melakukan proses perubahan yang ada di dalam Android head unitnya tadi. Kita untuk membukanya sendiri itu menggunakan kata sandi. Kata sandinya itu seperti ini. Kita klik 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, maka dia akan menampilkan pada bagian belakang atau pada bagian dalam dari setting head unit. Kita sapu ke atas ya. Nah, seperti itu. Di sini ada sistem diagnosis ya. Ini bisa disetting dari display diagnosis. Itu bisa kita setting. Kemudian dari vehicle signal diagnosis seperti itu kita bisa lihat kilometer per jam atau settingannya ada apakah yang rusak atau seperti apa itu kita bisa lihat settingannya. Kemudian di situ ada speaker diagnosis suara kiri kanan, belakang kiri, belakang kanan, seperti itu ya. Ini biasanya dipergunakan buat ngecek apakah ada masalah apa enggak. Kemudian di sini kita balik lagi. Nah, di sini ada pengaturan AC. Maka kita akan menampilkan pengaturan AC seperti ini ya. Ini settingannya seperti itu ya. Kemudian kalau kita balik lagi, kalau balik lagi ternyata dia akan menampilkan ke awal lagi, maka kita akan masuk lagi ya. Ini gini, seperti itu ya. Kemudian di sini ada pilihan lain. Kalau ini Audio VR Assistant, yaitu untuk mematikan atau merubah settingan voice comment pada Pink Almas. Ini nggak bisa dibuka karena dia itu default ya. Kita pilihnya di sini aja. Kemudian kita pilih aplikasi di sini. Kemudian di sini ada pilihan lihat 24 aplikasi lain semuanya seperti itu. Nah, tadi ada Audio VR Assistant itu buat mematikan voice comment tadi. Itu kita pilih di sini. Ya, itu bisa kita nonaktifkan dari voice comment wuling tadi seperti itu, paksa berhenti. Seperti itu. Kalau misalkan kita oke kan. Seperti itu. Maka tidak bisa lagi menggunakan fasilitas wuling. Hai wuling, halo wuling gitu. Itu tidak aktif ya. Tapi kalau mau diaktifkan lagi bisa kita aktifkan lagi ya. Nah, coba kita aktifkan lagi. Kemudian kita back. Halo wuling. Halo wuling. Halo. Nah, dia udah aktif lagi ya. Seperti itu ya. Batalkan. Oke, kita masuk lagi ya. Ini ada settingan banyak ya, dari kamera,
kontak, kemudian Bluetooth. Ini aplikasi ya, aplikasi dari pengaturan pendukung dari Wuling tadi seperti itu. Kemudian di sini sendiri ya ada launchernya juga. Ini apakah diberhentikan? Launcher ini ya untuk tampilan dari Wuling tadi ya. Maka kita secara tidak langsung ya, ini sebenarnya bisa kita rubah-rubah ya penggunaan launcher tadi ya, cuman nggak rekomendasi seperti itu. Kemudian sistem setting apa ya, yang ada sistem setting ya. Sistem setting ini untuk melakukan proses pengaturan ya keseluruhan, cuman kita nggak usah rubah ya, karena ini dampaknya nanti akan merubah pengaturan dari perangkat head unit tadi seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Di sini hanya ini saja ya, nggak ada yang lainnya lagi settingannya. Kita buka lagi deh, masih penasaran. Nah, kemudian di sini jadi aplikasi yang ada di Wuling Almas ini dimasukin ke dalam satu basis Android ya. Dari tire pressure, tekanan ban, sama Wuling Link tadi, ini juga ada di sini. Ini fungsinya untuk mengatur dari mirroring dari Wuling seperti itu ya. Kemudian di sini ada tools apa ya, kita coba lihat. Pokoknya kita coba dulu. Oh, ini settingannya nih. Ini bahasa China ya, bahasa Mandarin ini. Ini kita back lagi lah. Nah, oke, itu saja. Kemudian ada pengaturan file. Pengaturan file ini tentunya yaitu untuk kita melihat dari storage tadi atau USB yang kita simpan tadi ya, kita masukin ke dalam tadi. Itu ada video, kita misalkan mendownload suatu video, masukin ke dalam flashdisk, maka akan ditampilkan di dalam sini. Kemudian ada gambar ini gambar yang ini sepertinya cover dari album video ini. Teks ini apakah ada format dokumen seperti itu, bisa kita buka juga. Kemudian kita akan melihat dari settingan-settingan lainnya ya, seperti ini. Kalau ini untuk pengaturan mirroring, jadi kalau misalnya kita aktifkan mirroring, maka bisa sesuaikan layarnya tadi apakah landscape atau non landscape portrait ya, seperti itu. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menghidupkan radio. Halo Wuling. Halo. Matikan AC. Oke, mematikan AC. Oke. Halo Wuling. Halo. Buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Nah, itu banyak fungsinya. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, itu banyak fungsinya ya. Seperti itu.